yang paling saya terheran-heran sampai hari ini, tadi saya ngelihat jam 8.30, jam 20.30 kan malam. Tapi pas kita lihat bahwa itu adalah jurang di belakang, itu masih jam setengah 5. Jadi yang kalau kita ngelanjutin berapa langkah lagi, udah bau belerang, tetap kita maju ke depan, mungkin kita udah masuk ke dalam. Nah, kita lanjut. Pada saat itu kita selesai mendirikan tenda. Akhirnya kita ngobrol-ngobrol sedikit sambil makan mie, sambil ngopi. Kabut udah mulai tipis. Saat itulah kita nemui menjelang subuh 3 tenda yang sama persis. Nah, ya saya langsung kepikiran bahwa 3 tenda tersebut adalah milik 3 orang yang tadi kita temui. Yang A naik dia turun. Iya, enggak, dia naik juga. Dia naik juga. Dia naik juga. Nah, ini udah nggak aneh. Tapi saya sama Mang Aceh akhirnya merapat buat nanya kan, buat ngajakin muncak bareng tadinya, meskipun kita nggak tidur gitu loh, nggak tidur tadinya. Jadi emang kita nggak tidur nih, langsung muncak. Iya, ayo kita langsung muncak, nanggung lah gitu kan bahasanya. Tapi kita ajakin yang 3 orang itu, yuk kita merapat ke sana. Mang Aceh tuh masih meyakini bahwa dia itu adalah manusia. Akhirnya saya berdua sama Mang Aceh merapatlah ke tendanya dia. Merapat ke tendanya dia, singkat cerita, ya assalamualaikum gitu kan. Permisi, assalamualaikum, Om, Bang. Jadi saya begitulah. Nggak mungkin kan kita gebrak-gebrak tendanya, kan nggak sopan. Tapi ya mestinya kalau di atas gunung nggak ada yang senyenyak itu tidurnya kan. Kalau assalamualaikum udah ngedenger suara pasti denger lah dia. Orang itu nggak ada yang ngejawab. Akhirnya kita putusin buat balik lagi. Saya sama Mang Aceh balik lagi. Tapi saya silent sama teman-teman yang lain karena takut gaduh lagi kan, takut serem-serem lagi gitu, berpikirnya hal-hal yang negatif. Jadi udahlah, biarin aja. Tapi ada yang nanya di situ, Rifat nanya saya, gimana bro, ada orangnya? Ada. Jawabnya ada, biar cair lagi lah. Karena kita cerita-cerita lah ya, pengalaman yang tadi kita temuin, yang lain-lain gitu, cerita-cerita. Singkat cerita, kedengeran tuh yang namanya azan subuh, kedengeran ada gitu, musola atau masjid azan subuh. Setelah azan subuh itu udah jarak berapa puluh menit gitu kan, udah agak merah-merah di timur. Terus kabut juga perlahan, kabut pagi. Anehnya kita nggak ada yang tidur di situ. Tenda 3 itu hilang. Mang Aceh sendirian ke sana. Kita lagi heran-heran. Saya tuh ngeliatin bahwa tendanya itu ada. Merinding. Ada tendanya. Yakin banget nggak geser. Tapi kenapa pas pagi itu ya kita ngerasa kayak dibutain gitu kan, ngerasa dibutain. Tahu-tahu hilang. Akhirnya Mang Aceh merapat ke sana buat
eh, nyundut rokok. Nggak tahu lah buat apa, tapi ya dia bibirnya sih komat kamit kan gitu, komat kamit. Yuk Mang, kita rapi-rapi, tapi mestinya jangan muncak ya Mang, tidur aja dulu. Kita pindahin tendanya ke bawah pohon. Nah, Mang Aceh lah tuh bahasanya kan, kita pindahin ke bawah pohon karena kalau siang pasti panas kan gitu. Oke Mang, kalau gitu kita nggak muncak ya, berarti muncaknya nanti aja sore gitu kan. Jadi pas sunrise, sunset, baru kita jalan, kita kejar sunset di puncak gitu. Oke, kita geser kan, kita geser. Ternyata di situ memang tidur kita. Saya juga bisa tidur karena memang seharian semalaman nggak tidur kan. Kita tidur. Pada saat itu jam 14.30, setengah tigaan saya bangun. Mang Aceh udah bangun. Akhirnya saya masak mie, Mang Aceh juga masak mie, kita makan sambil ngobrol. Selesai makan, kemudian si Jaki bangun. Nah, Jaki bangun pada saat itu langsung makan. Setelah langsung makan, dia pinjem kamera. Dia buat moto-moto lain. Ya kan, moto-moto kita dengan lain-lain. Nah, kamera yang pada saat itu kamera saya yang dipakai dia. Akhirnya dia pinjem kamera. Mang, bentar ya Mang, gue ke pinggir-pinggiran kan, bahasa dia gitu sama saya dengan Mang Aceh. Ya Mang, hati-hati kan gitu bilangnya. Akhirnya dia jalan, nggak tahu kenapa lama banget gitu kan, kayak setengah jam. Anak kok nggak kelihatan kan gitu, setengah jam. Nah, Rifat dengan si Raksi bangun. Dia bangun, dia langsung nyedumi, dia nanyain Jaki kemana. Jaki ngambil gambar nggak tahu, tapi lama banget dia. Nah, posisi pada saat itu udah jam 4 sore. Sementara kita harus muncak kan, mau kejar sunset di atas puncak gitu. Kok kenapa ini anak lama? Akhirnya kita cari-cari dia lah, 4:30 kita cari-cari dia, nggak ketemu. Kita berempat, saya, Mang Aceh, Rifat dengan si taksi, cari nggak ketemu. Singkat cerita, jam 16.30 pada saat itu, ini saksi bisunya jam ini. Saya ngelihat jam 16.30 pada saat itu. Akhirnya saya putuskan untuk packing alat-alat yang alat makan dengan lain-lainnya, tapi tenda jangan. Nah, pada saat itu saya cari potongan kayu besar buat ditaruh di dalam tenda, khawatir ada babi hutan dengan lain-lainnya kan. Jadi saya taruh biar nggak terbang lah gitu bahasanya. Kita nyari posisi pada saat itu, terus kita cari. Kita masuk ke dalam tempat terakhir saya di ujung gitu kan, jarak 200 meter lah gitu. Jarak 200-300 meter ngeliat si Jaki masuk ke dalam hutan. Kita masuk lewat situ. Luar biasa, pengalaman yang paling berharga ya adanya di sini. Kenapa saya bilang kayak gitu? Kita kehilangan si Jaki beberapa jam kan, dari jam 3 lah, dari jam 3 sampai jam 5 kita udah kehilangan dia. Nah, posisi pada saat itu udah sunset, udah ini hati tuh udah gundah gulana lagi. Kita kejar sunrise hanya dapat di dataran lapang, nggak di puncak. Kita ngejar sunset waktunya
kejar sunset tapi dihalangin dengan jaki hilang, ini gundah gulana ya. Tapi karena memang tim ya, kita harus bertanggung jawab semuanya, nggak boleh ditinggal dengan lain-lain, kan itulah adalah kesetia kawanan, dan memang kita membuktikan ini adalah tim yang solid. Pendakian jam 5 udah lewat, setengah 6 lewat, jam 7 lewat, jam 8 kita udah mulai putus asa. Udah teriak itu udah menggema, jaki ki gitu, menggema lah udah. Nah cerita jam 20.30 kita ketemu dengan batu gede di tengah-tengah hutan itu. Tapi menurut penuturan Mang Aceh itu batu nggak ada di situ. Kok ada nih, saya merinding parah. Kok ada batu di sini gitu? Ada batu, dia bingung. Apa ini gitu? Batu apa? Akhirnya, Mang kita istirahat, kita nyeduh kopi, nyeduh teh. Akhirnya, ya Mang, nitip ya Mang, jangan diaduk satu. Teh diaduk satu, yang nggak diaduk satu, sama air putih. Jadi 5 gelas lah kita bikinin minuman. Mang taruh di sini Mang. Akhirnya dengan nggak tahu beliau baca apa, dia komat kamit, dia bakar rokok, terus langsung bergerak. Ayo Mang, kita belok kanan. Akhirnya itu tapi pinggang kita ngiket satu sama lainnya, diikat sama tali. Nah, beliau itu udah nganjurin seperti itu. Jadi Mang Aceh itu di depan, dia pegang golok. Kita bukan masuk ke jalur, tapi masuk ke semak-semak pohon-pohon yang itu. Diambillah itu goloknya di apa namanya? Digibas-gibasin kan buat jalanan. Ayo Mang, hati-hati Mang, hati-hati. 15 langkah kita gibas-gibas itu kan, gibas-gibas pohon-pohon yang ngejalur-jalur itu. Saya ada keanehan. Di situ ada bau belerang. Jadi pas saya kesini, karena jalanan kita tuh makin nunduk gitu. Kita kayak kehimpit gitu. Jadi semuanya jongkok semuanya. Nah pas saya cium tangan, kok bau belerang. Mang Aceh langsung, Mang kok bau belerang, kan saya panik kan. Mang kok bau belerang. Mang puter badan. Jadi ini tali semuanya itu acak-acakan tuh. Ada yang belok ke kanan, ada yang belok ke kiri gitu. Udah tuh kita sebisa-bisa saya juga sampai miring-miring gitu kan jalan, sampai miring. Luar biasanya, ya Allah. Ini yang pengalaman banget di sini. Nggak taunya kita noleh ke belakang setelah kita balik badan, di situ tuh adalah jurang. Jadi yang kalau kita ngelanjutin berapa langkah lagi, udah bau belerang, tetap kita maju ke depan, mungkin kita udah masuk ke dalam. Dan yang lebih fatal lagi, yang paling saya terheran-heran sampai hari ini, tadi saya ngelihat jam 8.30, jam 20.30 kan malam. Tapi pas kita lihat bahwa itu adalah jurang di belakang, itu masih jam setengah 5. Jam 16.30. 5 sore. Iya. Nah, artinya yang diilangin di hutan tersebut Jaki atau kami berempat. Yang diilangin di hutan itu Jaki atau kami berempat. Kami dong. Saya dong. Iya. Disesatin ya. Tahu nggak ngeselinnya? Jaki itu lagi ngambil Kamera. Foto sunset. Dia lagi ngambil sunset, tapi masih agak panas kan, setengah 5 kan.
dengan enaknya gitu. Jarak 50 meter kita tadi tuh jalan tuh sampai berjam-jam nggak ketemu dia, tahu-tahu ketemu batu gede. Luar biasa. Dan yang paling terheran-heran pas saya samperin Jaki, dia itu bilang ke saya, "Mang, lu dari mana aja sih? Lu pada dari mana aja sih? Gue nyariin lama banget lu pada." Itu hati tuh udah pengen marah tuh. Udah pengen marah tapi di atas gunung. Ya Allah. Udah pengen marah. Lu kemana aja sih? Entengnya, dengan entengnya dia bilang kayak gitu. Singkat cerita dia bilang gini, "Mang, di situ tuh," kata dia, "nggak jauh Mang dari sini. Itu ada batu gede Mang. Tadi gue ngejar-ngejar monyet. Gue mau ngambil pose monyet. Monyetnya kabur pas gue ngejepret." Kesimpulan dari kisah ini tuh, Jaki yang selalu dari kantor dibilang hari Sabtu berangkatnya, hari Kamis berangkatnya dimajuin. Jadi kita naik pada malam Jumat. Di tebing, di jurang, dia nyalain musik dan cuap-cuap yang nggak bagus kan, sehingga ada kuntilanak itu. Di tempat dataran lapang di camp hilang dia, yang bikin nyawa kita terancam gitu kan. Teman-temannya, kalau kita mati dia sendirian pulang apa bisa ya kan. Inilah luar biasanya ya. Yang dikutip berarti kita mesti punya adab. Dimanapun kita mesti punya adab. Jadi gitu ceritanya. Apa yang ia mau tanya? Pertanyaan dari Lan, yang paling serem itu. Di gunung itu? Iya. Di gunung itu? Iya. Yang temuin. Yang paling serem itu yang mau diceburin ke jurang. Situ. Itu. Terus pas mau turun ada lagi nggak? Nggak ada. Nggak nemuin lagi hal-hal mistis kayak gitu. Ceritanya sebetulnya bersambung ya, tapi di fanspage itu belum sempat nulis lagi. Nah, tapi ada endingnya, tapi nggak mau diceritain di YouTube. Jadi di fanspage dulu, baru di YouTube. Sebetulnya gitu. Nah, cerita ini tuh mau jadiin novel tadinya, tapi kurang halaman. Nah, kalau di skip diganti judulnya, ya memang ada beberapa naskah yang jadiin satu itu ya jadi utuh novel, karena novel ini kan harus ada spek kan gitu, minimal 55 halaman gitu kan. Ya jadi sih novel, cuma maunya tuh dari cerita itu novelnya. Cerita naik gunung. Iya, teror mistis di Gunung Kol. Teror kabut mistis di Gunung Kol. Coba aja bayangin, kita ngelihat itu udah 8:30 malam. Kenapa berubah lagi jadi 4:30? Jadi Fata Morgana udah tuh, Fata Morgana kayaknya. Ini itu aja ya. Ada lagi nggak pertanyaan dari Am? Nggak ada, cukup. Paten ya. Paten. Tapi sebenarnya penasaran sih pengen naik gunung. Ya ntar kapan-kapan dia ngikut. Iya. Nah, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Mungkin teman-teman juga bisa menyimpulkan hal-hal yang baik saja. Jadi diterapkan di kehidupan keseharian kita, bukan di atas gunung saja, tapi di sini, di tempat kita, di bumi kita. Ya lakukan hal santun. Iya, gitu. Hal santun. Jadi bukan hanya di atas gunung. Kalau logikanya kita amit-amit ya nabrak pohon di kawasan, Iya.
PT-PT itu pasti kan kita ada denda kan dari pohon tersebut, dari dinas pertamanan atau apa gitu kan. Tapi kalau kita sengaja atau nggak ada izin atau seperti apalah gitu, nebang-nebang pohon di hutan, ya konsekuensinya bayar sama siapa kalau bukan sama makhluk halus, Penghuninya. ya kan? Mungkin itu aja lah ya dari saya. Jadi jangan lupa like, comment, and subscribe channel baru saya, Rira Etekno. Dukung terus agar berkembang. Saya akan lakukan cerita-cerita pendakian, hal-hal mistis pendakian, dan tutorial-tutorial hal yang lainnya di pendakian. Nah, jadi ini kedatangan tamu yang mau gimana sih cerita ini yang teror kabut mistis Gunung Kol ini. Nah, inilah tadi. Mungkin teman-teman udah bisa kutip ya. Mungkin itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.